Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Delci. Di pertemuan ketiga ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, sebelum kita masuk mengenai triple Pythagoras, perlu diingatkan konsep Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau untuk mencari sisi terpanjang atau panjang hipotenusa sama dengan jumlah kedua sisi di sebelah sudut siku-siku yang sudah dikuadratkan. Nah, sekarang kita masuk ke triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras itu yang dinamakan triple Pythagoras. Artinya apa? 3 bilangan asli ini harus memenuhi teorema Pythagoras. Atau dengan kata lain, triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan ukuran sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu panjang hipotenusa atau C kuadrat dan panjang sisi-sisi yang mengapit sudut siku-siku, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita menguji triple Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni di sini kita lambangkan dengan C kuadrat. Kemudian nanti kita hitung nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sebelum lanjut ke triple Pythagoras, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis segitiga. Nah, di situ ada segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku harus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk triple Pythagoras, sekarang perhatikan contoh. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, artinya apa? C kuadratnya, misalnya C kuadratnya 25, maka jumlah A kuadrat tambah B kuadrat harus 25. Jika nilainya sama, yaitu 25 dan 25, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Ingat, di sini harus bilangan asli. Nah, perhatikan contoh. Misalnya 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras. Kenapa ketiga bilangan ini dikatakan triple Pythagoras? Perhatikan, di sini kita misalkan C kuadratnya yaitu 5, karena angka yang paling besar. Maka 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 yaitu 25. Nah, sekarang untuk A kuadrat tambah B kuadratnya berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Kenapa? Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Dan 4 kuadrat sama dengan 16, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Dan sekarang 9, ini bukan kali tapi tambah. Maka 9 tambah 16 sama dengan 25. Sekarang perhatikan, A kuadrat tambah B kuadrat nilainya 25, C kuadrat juga nilainya 25. Jadi, 3 bilangan asli ini merupakan triple Pythagoras. Nah, sekarang jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan yang lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Nah, misalnya, jika kita mengalihkan 3 bilangan asli ini dengan angka 5.
maka kita akan mendapatkan nilai 15, 20, dan 25. Nah, ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pitagoras. Sekarang kita cek C kuadrat. C kuadrat di sini tadi kita lihat angka paling besar yaitu 25. Angka 25 kuadrat. 25 kuadrat berarti 25 kali 25 sama dengan 625. Nah, sekarang untuk A kuadrat tambah B kuadrat berarti 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. 15 kuadrat berarti 15 kali 15 tambah 20 kali 20. Nah, 15 kali 15 sama dengan 225 tambah 20 kali 20 sama dengan 400. Nah, sekarang tinggal jumlahkan 225 tambah 400 yaitu 625. Nah, sekarang coba perhatikan C kuadratnya di sini nilainya sama dengan 625 dan A kuadrat tambah B kuadrat nilainya sama dengan 625. Jadi ketiga bilangan di atas atau ketiga bilangan yaitu 15, 20, dan 25 merupakan triple Pitagoras karena C kuadratnya nilainya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sama dengan juga segitiga siku-siku, yaitu nilainya harus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dalam Pitagoras, aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan yang merupakan triple Pitagoras. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, cara ini meminta kita untuk menentukan sembarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan tersebut untuk selanjutnya nanti akan menghasilkan triple Pitagoras. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah gambar segitiga di mana sisi datarnya sama dengan P kuadrat kurang Q kuadrat, sisi tegaknya 2PQ, dan sisi miringnya atau sisi terpanjangnya P kuadrat tambah Q kuadrat. Di sini kenapa P kuadrat tambah Q kuadrat merupakan sisi terpanjang? Karena berhadapan atau berseberangan dengan sudut siku-siku. Nah, panjang sisi segitiga siku-siku adalah P kuadrat tambah Q kuadrat, kemudian P kuadrat kurang Q kuadrat, dan 2PQ. Dengan ukuran panjang tersebut, ketiganya nanti akan membentuk triple Pitagoras. Nah, untuk membuktikannya, kita perlu uji dengan melakukan kegiatan di bawah ini. Perlu Ibu ingatkan bahwa P kuadrat tambah Q kuadrat tadi adalah sisi terpanjang, maka kita bisa tulis dengan C kuadrat, yang ini B kuadrat, ini A kuadrat, ini sisi terpendeknya. Nah, sekarang kita lakukan kegiatan dengan mengisi tabel di bawah ini, di mana sembarang dua bilangan aslinya yaitu P dan Q, dengan syarat P-nya lebih besar dari Q. Nah, tujuannya di sini nanti untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk triple Pitagoras. Nah, sekarang untuk P dan Q, misalkan P-nya 2, Q-nya 1, maka P kuadrat tambah Q kuadrat ini tadi sama dengan C kuadrat, ini adalah B kuadrat, dan ini adalah A kuadrat. C kuadrat atau P kuadrat tambah Q kuadrat, kita masukkan angka, P nya tadi 2, Q
Q-nya 1, berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. C kuadratnya sama dengan 5. Sekarang P kuadrat kurang Q kuadrat. Di sini tinggal ganti tandanya, yaitu kurang, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, yang kedua 2 kali 2 kali 1. Kenapa? Karena di sini 2 kali P, P-nya 2, Q-nya 1, berarti 2 kali 2 4 kali 1 sama dengan 4. Maka hubungannya adalah 5 kuadrat. Hubungannya adalah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, jadi berapa triple Pythagorasnya? Jadi 3 bilangan asli yang membentuk triple Pythagorasnya adalah 5, 3, dan 4. Jadi 3 angka yang membentuk triple Pythagorasnya adalah 5, 3, dan 4. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Contoh 2, di mana P-nya 3, Q-nya 1. Berarti 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 1 kuadrat sama dengan 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Yang kedua, 3 kuadrat kurang 1 kuadrat, berarti 9 kurang 1, 8. Nah, 2PQ berarti 2 kali 3, 6, kali 1 ya, 6. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara nilai P dan Q? Maka 10 kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, triple Pythagorasnya 10, 8, 6. Nah, sekarang anak-anak coba lengkapi tabel yang belum terisi di sini. Kalian cukup mengerjakan satu buah tabel kosong, kemudian hasilnya kirim ke ibu lewat chat pribadi. Nah, setelah melengkapi tabel nanti, kalian bisa menemukan beberapa triple Pythagoras. Oke anak-anak, kita perkuat pemahaman kita mengenai triple Pythagoras dengan menyelesaikan beberapa contoh soal sederhana. Kita mulai dengan nomor 1. Apakah kelompok bilangan 5, 12, 13 merupakan triple Pythagoras? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan sisi terpanjangnya dengan C, yaitu dengan melihat angka yang paling besar, maka C-nya sama dengan 13. Nah, sekarang kita cari nilai C-nya. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 13 kali 13. 13 kali 13 sama dengan 169. Nah, sekarang kita cari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 12. Maka 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, 5 kuadrat berarti 5 kali 5 tambah 12 kali 12. Nah, sekarang 5 kali 5 sama dengan 25 tambah 12 kali 12 sama dengan 144. Kita jumlahkan 25 tambah 144, yaitu 169. Nah, sekarang perhatikan nilai C kuadratnya sama dengan 169 dan nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 169. Perlu diingatkan bahwa untuk triple Pythagoras
sama seperti segitiga siku-siku, di mana C kuadratnya sama dengan harus A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat nilainya sama, 169. Jadi, tiga bilangan asli 5, 12, 13 merupakan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada 4 soal. Yang pertama, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Yang pertama, A, 7, 13, dan 11. Caranya sama, kita tentukan dulu nilai C-nya dengan melihat angka yang terbesar yaitu 13, maka C-nya sama dengan 13. Nah, sekarang kita cari nilai C kuadrat, berarti 13 kuadrat sama dengan 13 kali 13 sama dengan 169. Nah, sekarang cari nilai A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 7 kuadrat tambah 11 kuadrat. 7 kuadrat itu sama dengan 7 kali 7 tambah 11 kali 11. 7 kali 7 sama dengan 49 tambah 11 kali 11 sama dengan 121. Nah, sekarang kita jumlahkan 49 tambah 121, yaitu 170. Anak-anak coba perhatikan, C kuadratnya 169 dan A kuadrat tambah B kuadratnya 170. Di sini nilainya berbeda. Jadi apa? Jadi 3 bilangan asli 7, 13, dan 11 bukan merupakan triple Pitagoras. Jadi ini bukan merupakan triple Pitagoras. Sekarang kita lanjut bagian B. Tentukan apakah 3 bilangan berikut merupakan triple Pitagoras, yaitu 10, 12, dan 14. Caranya masih sama. Kita misalkan sisi terpanjangnya C sama dengan 14, angka terbesar, maka C-nya 14. C kuadrat sama dengan 14 kuadrat. 14 kuadrat berarti 14 kali 14. 14 kali 14 sama dengan 196. Nah, sekarang kita cari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya sama dengan 10 kuadrat tambah B sama dengan 12 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10 tambah 12 kuadrat, berarti 12 kali 12. Sekarang kalikan 10 kali 10 sama dengan 100 tambah 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, sekarang tinggal jumlahkan 100 tambah 144, yaitu 244. Sekarang anak-anak coba perhatikan, nilai C kuadratnya sama dengan 196. Sementara nilai A kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan 244. Di sini C kuadratnya tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 3 bilangan asli 10, 12, dan 14 bukan merupakan triple Pitagoras. Sekarang kita lanjut bagian C. Apakah 3 bilangan asli berikut merupakan triple Pitagoras? Yaitu 8, 17, 15. Kita menggunakan cara yang sama. Sisi terpanjang dimisalkan dengan C. Maka C-nya di sini adalah angka 17. Jadi C kuadratnya sama dengan 17 kuadrat.
Nah, sekarang 17 kuadrat sama dengan 17 kali 17. 17 kali 17 sama dengan 289. Nah, sekarang kita cari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 8 kuadrat itu sama dengan 8 kali 8 tambah 15 kali 15. Sekarang tinggal dikalikan. 8 kali 8 sama dengan 64 tambah 15 kali 15 sama dengan 225. Tinggal jumlahkan 64 tambah 225 sama dengan 289. Nah, sekarang perhatikan C kuadratnya sama dengan 289 dan A kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan 289. Berarti 3 bilangan asli ini merupakan triple Pythagoras. Kita lanjut bagian D. Apakah 3 bilangan asli berikut merupakan triple Pythagoras? Yaitu 12, 16, dan 20. Nah, sekarang kita cari sisi terpanjang dimisalkan dengan C, maka C-nya sama dengan 20. C kuadrat sama dengan 20 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 20 kali 20. Nah, 20 kali 20 sama dengan 400. Sekarang kita cari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya sama dengan 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. 12 kuadrat berarti 12 kali 12 tambah 16 kali 16. 12 kali 12 sama dengan 144 tambah 16 kali 16 sama dengan 256. Sekarang tinggal jumlahkan. 144 tambah 256 sama dengan 400. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan nilai dari C kuadratnya sama dengan 400 dan nilai dari A kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan 400 juga. Jadi 3 bilangan asli di atas memenuhi syarat C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka ini juga merupakan triple Pythagoras. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Jika 32, X, dan 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkan nilai X. Nah, di sini nilai X-nya belum diketahui, maka kita cari nilai X-nya dengan cara seperti apa? Nah, caranya masih sama. Kita misalkan sisi terpanjangnya dengan C. Maka dari kedua angka 32 dan 68, angka terbesar 68, maka C-nya 68. Nah, perlu kalian ingat bahwa rumus Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya sama dengan 32 kuadrat tambah B-nya sama dengan X. Jadi X kuadrat. Nah, nilai B ini yang akan kita cari. Dimisalkan dengan X. Nah, untuk mencari nilai X, maka X kuadrat sama dengan 68 kuadrat kurang 32 kuadrat atau C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, sekarang 68 kuadrat sama dengan 68 kali 68 kurang 32 kali 32. Nah, sekarang 68 kali 68 sama dengan 4624 kurang 32 kali 32 sama dengan 1024.
Nah, sekarang kita kurangkan 4.624 kurang 1.024 sama dengan 3.600. Jadi X kuadratnya sama dengan 3.600. Tapi yang kita cari adalah nilai X saja. Maka X sama dengan akar dari 3.600. Akar dari 3.600 sama dengan 60. Karena apa? 60 kali 60 sama dengan 3.600. Jadi, jika tiga bilangan di atas adalah triple Pythagoras, maka perlu kita buktikan apakah betul nilai X itu memenuhi triple Pythagoras. Nah, sekarang C kuadratnya tadi sama dengan 68 kuadrat. Maka 68 kali 68 sama dengan 4.624. Nah, sekarang jika nilai X-nya tadi sudah diketahui yaitu 60, maka kita sekarang mencari nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya tadi sama dengan 32 kuadrat tambah B kuadratnya tadi yaitu X sama dengan 60 kuadrat. Nah, sekarang 32 berarti 32 kali 32 tambah 60 kali 60. Nah, sekarang 32 kali 32 yaitu 1024 tambah 60 kali 60 sama dengan 3.600. Nah, sekarang dijumlahkan 1024 tambah 3.600 sama dengan 4.624. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan nilai dari C kuadratnya sama dengan 4.624 dan nilai dari A kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan 4.624. Jadi terbukti bahwa nilai X-nya sama dengan 60. Oke anak-anak, itu tadi beberapa contoh-contoh soal mengenai triple Pythagoras. Ibu harap kalian bisa mengerti, dan jika ada yang belum dipahami, silakan langsung bertanya lewat chat pribadi di WA atau langsung di kolom komentar. Nah, untuk tugas 2-nya, silakan buka buku Erlangga halaman 161 sampai 162. Di sini ada 4 soal. Nomor 1-nya kerjakan bagian B, C, D. Nomor 2 dan nomor 3 juga demikian. Dan nomor 5-nya bagian A, B, dan C. Untuk pengumpulan tugas, silakan baca informasi yang ada di grup. Selamat menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.